Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang pecahan senilai. Melanjutkan dari pembelajaran pecahan yang kemarin. Anak-anak, persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran ini. Untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan berikut ini. Video ini kita akan membahas tentang membuat pecahan senilai. Jadi misalnya kalau Bobby makan pizza itu, dia bilang ke mamanya, pokoknya kalau saya makan pizza itu saya harus makan setengah. Oke. Nah, jadi kita tuliskan setengah. Oke. Lalu bagaimana jika mamanya memotong pizza itu menjadi 4 potong kecil? Oke. Maka Bobby harus makan berapa supaya dia masih makan sebanyak ini? Oke, walaupun ini sudah dibagi menjadi potongan kecil, ya kalau kita kasih dia 2 potong kecil ini, ya masih sama banyak dengan setengah yang tadi. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa 2 dari 4 itu masih sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang kalau mamanya potong menjadi 8 potong kecil. Oke, potong lagi. Potong lagi. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya Bobby mendapat jatah yang sama banyak dengan yang dia mau, maka kita harus kasih Bobby 4 potong kecil. Jadi dari 8 potong kecil, kita kasih Bobby 4 per 8. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa setengah itu sebenarnya sama dengan 2 per 4. Oke? Dan setengah itu sama dengan 4 per 8. Nah, kalau kita lihat di sini, itu dari 1 mau ke 2, itu dikali 2. Nah, 2 ke 4 juga sama, dikali 2. Oke? 1 ke 4 dikali 4, maka 2 ke 8 juga dikali 4. Jadi cara membuat, jadi ini kita sebut sebagai pecahan yang senilai. Jadi setengah itu senilai dengan 2 per 4. Setengah itu juga senilai dengan 4 per 8. Jadi jika kita dari setengah membuat menjadi 2 per 4, caranya sama-sama dikali 2. Oke? Dari setengah membuat menjadi 4 per 8, sama-sama dikali 4. Jadi setengah itu sama dengan atau senilai dengan 2 per 4 dan senilai dengan 4 per 8 dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh lain, bolu gulung misalnya. Nah, jadi kata Bobby, saya kalau makan bolu gulung itu ya harus makan sebanyak ini. Sebanyak sepertiga. Oke. Tulis sepertiga. Nah, sekarang masalahnya kalau mamanya mau memotong menjadi 6 bagian bagaimana? Oke, kalau memotong 6 bagian, maka ini masing-masing potongan kecil ini kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sekarang ini menjadi 6 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya Bobby mendapat jatah yang sama banyak, maka dari 6 potong ini kita kasih dia 2 potong. Oke. Jadi, kita tulis Bobby mendapat 2 per 6 potong. Nah, sepertiga itu sama dengan 2 per 6. Seperti cara tadi. Untuk mengeceknya, 1 ke 2 itu kita kali 2. Oke, 1 kali 2 dapat 2. Kemudian 3 ke 6 kita juga harus kali 2. Jadi cocoknya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi sepertiga itu senilai dengan 2 per 6. Oke, contoh lain.
sama juga. Oke, bolu gulung. Bobby mau makan sepertiga. Nah, sekarang mamanya mau memotongnya menjadi 9 bagian. Oke, supaya menjadi 9 bagian, maka ini kita bagi lagi menjadi potongan yang lebih kecil. Kita bagi lagi. Oke, masing-masing bagi 3 ya, jadi biar bisa dapat 9. Oke. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari 9 bagian ini, supaya Bobby mendapat jatah yang sama, maka kita kasih ke Bobby sebanyak 3. Nah, maka Bobby dari 9 potong, dia mendapat 3 potong. 3 per 9. Sepertiga itu sama dengan 3 per 9. Jadi 1 kali 3 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9. Jadi sepertiga itu senilai dengan 2 per 6. Juga senilai dengan 3 per 9. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pecahan itu bisa diubah menjadi pecahan lain yang nilainya sama. Atau kita katakan pecahan yang senilai. Jadi kita ambil contoh lain, misalnya 3 per 4. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 3 per 4. Nah, caranya seperti yang tadi. Jika pembilangnya kita kali 2, maka penyebutnya kita juga kali 2. Jadi kita dapat 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, kalau pembilangnya kita kali 3, maka penyebutnya kita juga kali 3. Dan hasilnya menjadi 9 per 4 kali 3, 12. Oke, lagi. Kalau 3 dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalnya saya nanya, misalnya, oke, 3 per 4. Itu mau dibuat menjadi, bisa dibuat menjadi berapa per 24? Oke, caranya. Kita lihat, 4 ke 24 itu harus dikali 6. Oke, nah, maka 3 itu juga harus dikali 6. Dan hasilnya kita dapat 3 kali 6, 18. Jadi 3 per 4 itu senilai dengan 18 per 24. Oke anak-anak, jelas dari penjelasan tadi? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan tugas-tugas nanti. Oke, di sini sudah ada 4 buah soal yang akan kita kerjakan untuk menentukan pecahan senilainya. Soal yang pertama, 1 per 2 sama dengan titik-titik per 4. Di sini kita akan menentukan pecahan senilai dari 1 per 2, di mana pembilangnya tidak diketahui dan penyebutnya adalah 4. Nah, ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara dikalikan atau dengan cara dibagi. Nah, untuk soal nomor 1, kita lihat penyebutnya. Di sini ada 2 dan di sini ada 4. Nah, 2 ini kira-kira dikali berapa hasilnya sama dengan 4. Ternyata 2 ini dikali dengan 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi 1 dikali 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi pembilangnya adalah 2. Atau kita bisa juga membuat dengan cara seperti ini.
1/2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, di sini karena pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan 2, maka di sini kita tulis kali 2/2. 2 dikali 2 sama dengan 4, 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, jadi caranya bisa seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Nah, di sini kita akan menentukan pecahan senilai dari 2/3, di mana pembilangnya adalah 6 dan penyebutnya belum diketahui. Jadi, kita harus memperhatikan pembilangnya, karena di sini pembilangnya sudah diketahui. 2 ini dikali berapa sama dengan 6? Ya, 2 ini ternyata dikali 3 sama dengan 6. Nah, karena pembilangnya kita kali dengan 3, maka penyebutnya juga harus kita kali dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9. Nah, jadi penyebutnya adalah 9. Kita bisa membuat dengan cara lengkapnya seperti ini. 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Oke. Kemudian pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi penyebutnya adalah 9. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh soal nomor 3. 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Di sini kita akan menentukan pecahan senilai dari 6/8, di mana pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya belum diketahui. Nah, 2 contoh soal di atas adalah dengan cara mengali, maka soal yang nomor 3 ini kita tentukan pecahan senilainya dengan cara membagi. Caranya seperti ini. Di sini ada 3 dan di sini ada 6. Nah, 6 ini kira-kira dibagi berapa? Hasilnya sama dengan 3. Ya, 6 ini ternyata dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 3. Nah, karena pembilangnya dibagi 2, maka di sini penyebutnya juga kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, jadi penyebut di sini adalah 4. Oke, mudah ya. Atau kita bisa buat dengan cara seperti ini. Yang di depan adalah pecahan yang sudah diketahui, yaitu 6/8 sama dengan, ini adalah 3 per titik-titik. Yang ini tadi belum diketahui ya. Nah, caranya adalah 6/8 ini sama-sama kita bagi dengan 2/2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, jadi pecahan senilainya dari 6/8 sama dengan 3/4. Oke anak-anak, sekarang kerjakan latihan berikut. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.